Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Muhammad Sifaul MSC dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul pada kelas di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Erina Dwi Agustin, saya dari kelompok 1. Saya yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pada pagi hari ini. Adapun nama anggota kelompok kami antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Ayu Purnawati Putri, yang kedua ada Anissa Nurliantisna, yang ketiga ada Azara Nisa Ramadhani Halid, yang keempat ada saya sendiri Erina Dwi Agustin, dan terakhir ada Risalatul Ummah. Baiklah, pada presentasi kali ini kita akan melewati 3 sesi, yaitu sesi pertama, sesi pembukaan, sesi kedua, sesi penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Baik, terima kasih Mbak Rina. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai procrastination atau menunda-nunda dan cara menghindarinya atau memberantasnya. Nah, procrastination atau menunda-nunda. Siapa sih yang nggak pernah ngelakuin ini? Nggak ngapa-ngapain, males-malesan, diem-diem aja, padahal sebenarnya ada banyak hal yang harus diselesaikan. Nah, saya yakin kita sebagai manusia pasti pernah at some point ada di momen ini, atau malah mungkin sering. Tentu saja saya juga salah satunya sebagai mahasiswa yang punya banyak tugas, juga mungkin urusan organisasi, atau mungkin bagi kalian yang sudah kerja part-time mungkin, atau magang, atau mungkin juga merupakan seorang relawan, pasti banget pernah yang namanya nunda-nunda. Next. Nah, ada nih yang namanya the procrastination cycle atau siklus menunda-nunda. Nah, kita nih kalau misal nunda-nunda, pasti kan ada tuh yang namanya ngerasa bersalah, feel guilty. Biasanya karena kenapa sih tadi aku nggak ngerjain ini, padahal tadi nggak ngapa-ngapain, padahal tadi nganggur, seharusnya ada waktu untuk ngerjain, sekarang makin mepet DL-nya, makin mepet deadline-nya, makin numpuk tugas-tugasnya, jadi keteteran sekarang, jadi ngerasa bersalah. Yang akhirnya otomatis nih kita jadi panik karena itu tadi makin numpuk, makin mepet, dan makin nggak ada waktu untuk ngerjainnya dengan benar, dengan memuaskan, akhirnya tidak maksimal hasilnya. Nah, dari sini muncullah excuses atau alasan-alasan. Ya kan tadi aku nggak mood, tadi kan aku lagi males, tadi kan ngantuk, tadi kan lapar, ada aja lah alasannya yang bikin kita makin nunda-nunda lagi. Nah, next. Jadi gimana sih caranya untuk memberantas keinginan kita untuk nunda ini, menghindari yang namanya procrastination ini? Next. Yang pertama, tahap pertama adalah stop cari alasan. Nah, ini nih akarnya. Akar awal mulanya menunda-nunda kan ini, karena banyak alasan. Besok aja deh, hari ini nggak mood, vibe-nya nggak enak, hujan, adem, enaknya buat tidur. Atau mungkin nanti malam, nanti aja deh jam 3, sekarang tidur dulu supaya otak fresh. Next. Tidur dulu supaya otak fresh, supaya gampang nanti mikirnya waktu ngerjakan. Padahal waktu bangun nanti ngapain? Nonton film, YouTubean, streaming, atau main game, scroll IG, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, yang kayak gini nih yang harus diberantas. Makanya penting banget untuk kita stop cari-cari alasan, jangan banyak alasan, dan langsung lakuin. Ya, tahap selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Erina. Next. Terima kasih Mbak Azhara Nisa. Yang selanjutnya yaitu mulai dari yang simpel dulu.
Mengapa sih kita harus melakukan pekerjaan itu dimulai dari yang simpel dulu? Bukankah sesuatu yang lebih rumit itu lebih menantang bagi kita? Jawabannya karena tentu saja yang rumit itu akan butuh waktu untuk kita menyelesaikannya lebih lama. Sedangkan tentunya kita diberi pekerjaan itu ada deadline atau batas waktu pengumpulannya. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang rumit itu, belum tentu suatu pekerjaan lainnya yang mudah itu bisa kita selesaikan karena kita hanya fokus pada sesuatu yang rumit itu. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh dialog internal yang bunyinya, wah tugasnya sulit banget, pilih-pilih yang mudah aja deh. Nah, kita cenderung untuk memilih tugas itu dari yang simple dulu atau yang mudah dulu daripada yang sulit atau yang rumit. Oleh karena itu, supaya kita tidak kewalahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, lebih baik kita memilah-milah mana tugas yang mudah dikerjakan dan mana tugas yang untuk sulit dikerjakan. Untuk tugas yang sulit dikerjakan, kita bisa memberi tenggat waktu sekitar 30 menit atau 1 jam setiap harinya selama 1 minggu. Hal ini akan membantu kita bisa mengerjakan tugas yang rumit tersebut. Kemudian saya punya analogi, ketika kita dihadapkan kepada 2 jalur yang membawa kita ke tujuan, yaitu yang pertama ada jalur jalan yang berbatu, berkerikil, dan berbelok-belok, dan satu lagi jalur yang beraspal dan lurus. Manakah sih di antara kedua jalur itu yang akan membawa kita sampai ke tujuan lebih cepat? Tentunya yaitu jalan yang beraspal dan jalan yang lurus. Seperti hanya dengan mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas. Ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan itu yang rumit, tentu di sana banyak hambatan dan gangguannya. Oleh sebab itu, lebih baik kita mengerjakan suatu pekerjaan itu dimulai dari yang mudah, dimulai dari yang simple, dan yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Azara Nisa Ramadhani Halid. Nah, selanjutnya ini tahap ketiga yang sama-sama pentingnya dan jangan sampai dilewatin adalah kerjakan satu dulu. Fokus pada satu hal. Next. Jadi tadi setelah dipilah-pilah nih, seperti yang dikatakan sama Mbak Erina, mana nih yang mudah. Nah, langkah selanjutnya adalah dari yang mudah itu pilih satu untuk dikerjakan. Jangan coba-coba buat multitasking. Kita kan sering tuh kayak nyuruh diri sendiri untuk mengerjakan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan dengan alasan hemat waktu lah, supaya cepat selesainya, supaya cepat nggak ada tanggungannya. Padahal yang seperti ini nih yang justru nggak efisien. Multitasking itu sama sekali nggak efisien malahan. Kenapa? Satu, alasan pertama adalah multitasking itu kan kita mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini yang bikin kita konsentrasinya terbagi, terbelah-belah untuk banyak hal yang bikin kita nggak maksimal waktu mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dari nggak maksimal ini yang menghasilkan hasil yang dengan kualitas yang kurang, yang sebenarnya pekerjaan yang mudah dan hasilnya bisa bagus, jadi kurang memuaskan karena fokusnya, konsentrasinya terbelah-belah. Lalu alasan yang kedua, energinya jadi cepat terkuras. Kita cepat capek karena konsentrasinya kita bagi untuk banyak hal. Dari cepat capek itu otomatis kita bakal cepat malas yang akhirnya nunda lagi. Atau mungkin kalaupun nggak ditunda nih, ngerjakan hal yang selanjutnya jadi nggak maksimal juga karena udah capek, udah males, yang akhirnya hasilnya jadi nggak memuaskan. Nah, karena itu penting banget untuk kita milih satu aja dulu apa yang harus dikerjakan dan buat komitmen tenggat waktunya, seperti yang akan disampaikan sama Mbak Anissa. Selanjutnya, buat tenggat dan target yang bisa dicapai. Pernah nggak merasa malas saat mengerjakan suatu pekerjaan? Karena merasa pekerjaan itu sangat banyak dan berat. Padahal, semakin kita malas mengerjakannya, akan semakin terasa berat untuk memulai mengerjakannya. Nah, dengan ini, kita harus memilih tenggat waktu dalam menyelesaikan sebuah tugas
dan membuat target seberapa banyak kita harus menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu sekian. Misalnya, kita memiliki 5 tugas. Agar tidak menunda-nundanya, kita harus membuat target atau deadline terlebih dahulu. Contohnya, 5 tugas tersebut harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya, kita membuat target dalam seminggu minimal harus menyelesaikan 1 buah tugas. Dan dilanjut dengan minggu berikutnya. Dengan ini, kita bisa mengatur pekerjaan kita agar tidak tertunda dan keteteran. Atau misalnya, paling tidak dalam sehari ada tugas yang harus dikerjakan dan harus rutin agar menjadi sebuah kebiasaan. Terima kasih Mbak Anissa. Yang selanjutnya yaitu hilangkan berbagai jenis pengganggu. Nah, apa sih Kak jenis pengganggu itu? Jenis pengganggu merupakan segala hal, baik makanan, orang, kegiatan, maupun benda yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Pada umumnya, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, misalnya mengerjakan tugas, jenis pengganggu yang sering muncul itu apa? Jenis pengganggu yang sering muncul itu yaitu rasa untuk ingin makan, menyemil, bahkan main handphone. Next. Oleh karena itu, lebih baik kita memfokuskan pada pekerjaan kita dan jauhi dari makanan dan jauhi juga dari handphone. Pasti kita bertanya lagi, mengapa sih makanan dapat mengganggu konsentrasi kita? Hal ini jawabannya dikarenakan banyak kasus yang terjadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan dibarengi dengan makan atau menyemil, tentu pekerjaan kita itu akan terhenti sesaat. Bahkan bisa terhenti dan kita bisa menundanya lagi. Biasanya kita sering berdialog internal seperti ini. Wah, aku mau makan nih, paling-paling juga cuma 5 menit, nanti aku lanjutin lagi. Nah, ketika kita mempunyai konsep hanya 5 menit itu, bisa saja hal itu berlipat ganda menjadi 10 menit. Bahkan sampai seterusnya. Begitupun dengan main handphone. Ketika kita melakukan pekerjaan diselingi dengan main handphone, seperti mengecek sosial media, baik itu Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Yang awalnya mulanya kita mau mengecek itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang penting atau mendesak, tetapi pada kenyataannya kita tidak hanya mengecek, tetapi kita melakukan berbagai aktivitas di sosial media. Karena kita asik dengan sosial media kita, pekerjaan kita itu tentunya akan terhenti bahkan terhambat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Azhar Anissa, dipersilahkan. Selanjutnya, lepaskan beberapa hal. Stop untuk berhenti menunda sesuatu. Salah satu cara untuk berhenti menunda-nunda sesuatu adalah memutuskan dan memilih. Jika ada hal yang tidak perlu dilakukan, maka jangan pernah dilakukan jika tidak penting. Next. Misal, buatlah daftar hal yang ingin dilakukan dan lepaskan hal yang tidak benar-benar harus dilakukan agar tidak menjadi beban pikiran. Selanjutnya, menyeimbangkan waktu bekerja dengan waktu istirahat. Nah, kenapa sih kita itu harus menyeimbangkan waktu bekerja dengan waktu istirahat? Karena biasanya rasa malas bekerja ini muncul karena ingin menghindari rasa kelelahan bekerja. Pasti kalian pernah nih, kayak, oh, aku mau istirahat dulu deh, biar nanti kerjanya lebih semangat, atau enggak, aku mau tidur dulu deh, biar nanti otaknya lebih fresh. Nah, ada sebuah rumus untuk produktivitas bekerja yang sempurna, yaitu 52 menit bekerja dan 17 menit istirahat. Jadi, contohnya ketika kita belajar, kita tuh bisa men-setting. Kita gunakan 52 menit itu untuk kita mengerjakan tugas-tugas kita dan 17 menit untuk istirahat. Dan kemudian kita ulangi lagi. Nah, apabila kita bisa mengatur waktunya dengan baik, maka kita akan mendapatkan ritme bekerja yang nyaman sehingga tidak akan lagi menunda-nunda pekerjaan.
Selanjutnya, mengenali rutinitas harian sendiri. Untuk mengenali rutinitas sendiri, tentukan sendiri berdasarkan kebiasaan. Kapan saja waktu di mana kita merasa paling produktif dan dalam kondisi optimal untuk melakukan suatu pekerjaan. Setiap pagi dari jam 9 sampai jam 11 atau setelah makan siang. Atau kita bisa menulis jadwal kita sendiri dari pagi hingga malam. Next. Misalnya, pagi hari hingga sore kita kuliah. Malamnya setelah sholat Isya, kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas. Nah, biasakan setiap hari untuk melakukan rutinitas tersebut agar membantu kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan lagi. Selanjutnya, cintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri merupakan suatu perasaan yang membuat kita percaya dan bangga atas kemampuan diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri juga membantu kita percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk menangani di saat-saat terjadinya hal yang buruk. Satu-satunya orang yang bisa menghabiskan waktunya di setiap detik, menit, jam, dan bahkan di sepanjang hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Untuk bisa mencintai diri sendiri memang hal yang tidak mudah. Tetapi, jika kita bisa mencintai diri sendiri, akan menciptakan sebuah kebahagiaan dan kebebasan dalam hidup kita. Dan yang paling terakhir adalah evaluasi. Dari salah satu dari kalian, apakah ada yang ikut organisasi atau volunteer? Nah, pasti dalam sebuah organisasi, setelah kita melakukan kegiatan atau program kerja, pasti ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh manakah organisasi tersebut telah melakukan kegiatan, apakah sudah efektif, lalu apakah ada kekurangan atau kelebihan, yang mana kekurangan dan kelebihan ini bisa digunakan untuk pembelajaran di kegiatan atau program kerja berikutnya. Nah, begitupun diri kita, seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap harinya diri kita ini pasti punya planning atau target apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan untuk hari ini. Nah, setelah semua itu kita lakukan, evaluasi ini harus kita kerjakan setiap harinya. Agar besok kita bisa mengetahui nih, apakah planning kita sudah sesuai target, apakah ada kesalahan yang harus kita perbaiki untuk hari esok. Nah, dan perlu diketahui, evaluasi ini merupakan salah satu cara agar kita ini mengetahui diri kita sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.